وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. Nah ini nanti di sana ya, lagi-lagi seperti yang saya terangkan kemarin tentang bagaimana pentingnya untuk berhati-hati di dalam memilih pemimpin, guru, pembimbing, terutama dalam hidup, agar kita tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang tidak bisa kita perbaiki. Apa kesalahan yang tidak bisa diperbaiki itu? Kesalahan karena di akhirat itu tidak bisa kita perbaiki. Balik lagi ke bumi. Itu. Yang kemarin ayat-ayat yang sudah saya sampaikan itu kan penyesalan orang-orang yang ada di sana. Nah, ketika di sana setan mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Faqala syaitanu lamma qudiyal amr. Ketika semua sudah dihisab, ketika semua sudah ditentukan kampungnya masing-masing, sudah diputus, diketok palu oleh hakim yang maha adil, yakni Allah, siapa yang keliru, siapa yang benar, maka setan mengatakan, sesungguhnya innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Allah loh sebenarnya itu menjanjikan kepada kalian itu janji yang benar. Itu apa janjinya Allah? Janjinya Allah ya, janji kalau kamu sabar di dunia mau menahan nafsu, maka di akhirat kamu bisa melepaskan sebebas-bebasnya. Janji Allah bahwa kalau kamu mau mengorbankan apa kebebasanmu di dunia untuk taat kepada Allah, maka nanti kamu akan diberi kebebasan yang seluas-luasnya di akhirat. Janji Allah bahwa kalau kamu mau menjual harta, tenaga, pikiranmu untuk agama Allah, maka Allah akan nanti membayarnya di akhirat dengan berlipat ganda. Janji Allah bahwa kalau kamu berbuat baik di dunia akan diberi balasan baik di akhirat. Kalau kamu berbuat jelek di dunia akan dibuat kasih balasan jelek di akhirat. Itu janji Allah tuh. Dan ternyata janjinya waktu itu benar. Orang-orang yang ketika di dunia mau nahan nafsa anil hawa, fa'innal fa'innal jannata hiyal ma'wa, bahwa kalau orang-orang yang mau menahan hawa nafsunya di dunia, berpuasa di dunia dari segala macam ambisi-ambisi, maka nanti di akhiratlah tempat surganya, tempat tinggalnya. Sebaliknya wa atharul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Sementara siapa yang hidupnya ambisi dunia atau sampai lupa segalanya, maka nanti neraka jahimlah tempatnya. Itu janji-janji Allah. Dan ternyata benar. Sementara itu kan, wa'atukum, aku menjanjikan kalian fa'akhlaftukum, tapi aku mengingkarinya. Apa yang dijanjikan setan? Dijanjikan setan bahwa kalau kamu memperturutkan hawa nafsumu sepuasnya, enak loh. Ngapain kamu ikut agama? Repot-repot bertutup aurat, lepas saja semuanya, sumuk tuh, nggak modis tuh, dan sebagainya. Ya kan? Ngapain kamu menyedekahkan hartamu? Ngapain? Buat sepuasmu. Beli ini, beli itu hartamu halal kok. Untuk ya kembangkan seluas-luasnya, nikmati sepuas-puasnya. Ngapain kamu sedekahin segala macam repot-repot, itu hakmu sendiri. Itu janji setan. Bahkan kalimat yang sama wa'ada ya, itu diterangkan bahwa setan itu menjanjikan gitu kan, atau sebenarnya menakut-nakuti manusia dengan ketakutan juga. Kamu nanti kalau sampai taat agama, coba tuh, kalau misalnya kamu nanti pakai sholat duha, itu tokomu terlambat buka,
labamu kurang, gimana toh kamu itu. Dalam hati begitu. Seolah-olah itu kehendak sendiri, padahal tadi kehendak setan itu. Gitu. Kamu nanti kalau sholat tahajud, ngantuk, besok nggak anu kamu. Macam-macam. Kalau kamu nanti sedekah ini itu gimana kamu miskin kamu nanti melarat kamu nanti gitu itu janji-janji setan tapi ternyata kebahagiaan yang dijanjikan setan kalau menuruti dia tidak sedekah nanti kamu pasti enak kamu kalau tidak sholat duha nanti bisa laba banyak ini ternyata janji itu di dunia aja loh diingkari sama setan apalagi di akhirat nanti gitu jadi itu yang apa ya yang benar-benar harus harus dipahami oleh kita bahwa janji setan itu tidak ada benernya belas. Saya punya satu quote gini itu loh. Jalan mengikuti nafsu itu manis, tapi akan berujung tangis dan tragis. Gitu. Maksudnya apa? Ya secara sekilas kalau sampean dan saya naudzubillah dalik misalnya diajak sama setan minum minuman keras untuk menghilangkan stres, narkoba, manis sekilas itu. Tapi setelahnya ya ketagihan sampai kemudian naudzubillah min dzalik ya tragis. Kalau nggak berakhir di penjara ya kematian orang-orang yang narkoba itu. Demikian pula ketika kemudian mengumbar aurat dan sebagainya kayak kayak manis padahal sebenarnya sedang direndahkan orang lagi gimana ndak dibuat jadi komoditas toh dibuat tontonan dilihat disuit-suiti tapi kadang perempuan yang begitu malah seneng gitu merasa seolah sedang dikagumi padahal ndak sedang dilecehkan lah dan seterusnya orang yang pelit malas menyedekahkan hartanya seolah-olah dia sedang enak karena punya banyak simpanan. Padahal sebenarnya dia sedang dilanda ketakutan, takut karena hilang, takut ini, takut itu, dan sebagainya. Hilang beneran, nggak dapat apa-apa. Nah lah ya, coba kalau disedekahkan tadi, kan gitu. Jadi pola pikirnya yang dirubah, mindsetnya yang dirubah. Setan sudah akan mengatakan begitu nanti di akhir. Apa yang dia janjikan itu pasti dia ingkari. Lah beruntungnya kita dulu saat ini, sebelum itu terjadi, sebelum setan nginyi-nginyi manusia. Sebelum setan bilang, kamu ndak tak kasih apapun gitu. Sebelum setan gitu, itu sudah sudah kita di ini diberitahu Allah sekarang. Jangan ikut setan, setan itu gitu loh. Iya, janji-janjinya itu pasti keliru gitu loh. Misalnya ya, coba dibuka di surat Al-Baqarah ayat 268. Monggo. Al-Baqarah ayat 268. Ketemu surat Al-Baqarah ayat 268. Jin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji kikir. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. Sadaqallahul adzim. Nah, itu semuanya kata-katanya janji itu. Tadi kalimatnya Allah menjanjikan, setan menjanjikan. Bukan kok gitu. Jadi setan saya sampaikan, setan menjanjikan kemiskinan kalau kamu itu bersedekah.
menakut-nakuti, kikir. Sementara Allah menjanjikan nggak gitu, enggak, kamu nggak akan miskin dengan bersedekah, enggak. Malah di balik itu kamu akan dapat ketenangan hati, kamu akan dapat keberkahan, kamu akan dapat maghfirah. Nah, dua janji itu kan kalau sekarang ya, sekarang. Kalau sekarang kita perhatikan kan yang real kan janjinya setan tuh. Benar itu. Yang real janjinya setan bahwa kalau apa bersedekah ya kebanyakan kemudian jadi miskin, jadi kurang lah minimal gitu kan. Yang real kan begitu. Makanya perlu iman dulu untuk memahami ini, untuk benar-benar mengikuti janjinya Allah itu perlu iman. Tidak bisa kalau cuma sekedar pandangan lahir, karena pandangan lahir mesti menang janjinya setan. Wis jelas gitu loh, kan gitu. Nah, di sini kita beruntung karena dengan mengaji seperti ini, kita tahu bahwa akan terjadi seperti apa nanti di akhirat. Kata setan, wa ma kana li alaikum min sultanin. Aku loh sebenarnya tidak punya kuasa apa-apa untuk maksa kamu dulu di dunia itu. Tidak ada. Illa anta'autukum fastajabtum li. Kecuali aku ini ya menasihati kamu di dalam hatimu, mengajak kamu untuk apa? Seperti yang di dalam surat apa? Al Al-Humazah itu wailul likulli humazatil humazah alladzi jama'a malau wa addada. Kan gitu. Ya sabu anna malahu akhlada misalnya. Di situ kan disebutkan naudzubillahi minasyaitonirrajim bahwa dalam surat Al-Humazah itu manusia yang suka mencela, mencaci di dunianya itu antara lain adalah orang-orang yang hari-harinya ya itu tadi alladzi jama'a malahu wa addadahu. Alladzi jama'a orang yang mengumpul-ngumpulkan malahu hartanya wa addadahu dan menghitung-hitung terus. Siapa yang nyuruh itu? Kenapa ya? Karena setan yahsabu anna. Mereka itu mengira bahwasannya malahu hartanya itu akhladahu akan mengekalkannya, akan membuat dia bahagia. Nah, siapa yang membisikkan itu? Setan. Nah, setan di sini menyampaikan dulu loh, aku hanya membisikkan kamu, memberi pertimbangan-pertimbangan. Fastajabtum li, tapi kamu kemudian mengikuti, mentaati pertimbangan itu dalam hatimu itu. Bukan aku. Aku juga nggak bisa maksa kalau kamu dulu misalnya lebih mengikuti seruan yang kamu ikuti dalam kajian baik itu. Kamu, lah kamu ngikuti aku ya gimana? Talumuni, kamu angfusakum, maka cacilah dirimu sendiri. Ma'ana bimusrihikum mama antum bimusrihiyya. Kamu, aku tidak bisa menolongmu, kamu juga tidak bisa menolongku, kata setan. Ini kafal. Katanya, inna azabi, bagi orang-orang yang zalim, bagi mereka ada azab yang pedih. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihati, dan dimasukkan ke dalam surga, jannatin surga. Siapa orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang kebalikan dari tadi itu. Dari ini, kalau kita lihat
ini ada dua golongan. Golongan yang menerima janji Allah dengan manahan nafsa anil hawa, wa khaufa rabbihi, dan takut kepada Tuhannya. Ada golongan yang wa asaral hayata dunia itu. Orang-orang yang mengikuti ambisi-ambisi dunianya. Nah, orang yang benar-benar takut sama Tuhannya, benar-benar berharap ketemu Tuhannya, akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang tajri min tahtihal tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di mereka akan kekal di dalamnya, di dalamnya mereka ucapan salamnya. Mari dalam surat Ar-Ra'd yang sebelumnya kita pelajari bersama, ada orang-orang yang di ayat 28 kalau itu disampaikan, mereka akan masuk ke dalam surga bersama anaknya, istrinya, nenek moyang, bapak ibu mereka. Mereka memasukinya, kemudian di pintu surga mereka disambut oleh para malaikat dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum. Itulah, ya. Jadi orang-orang yang masuki surga kalau disambut ayat 24 itu loh kemarin, ayat 23, 24, orang-orang yang memasuki surga sama anaknya, istrinya, itulah itu. Lalu di dalamnya ucapan antar mereka sendiri, salam, 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 salam. Karena apa? Tidak ada sudah di sana. Ini sama dengan bahwa antar mereka itu sudah tidak ada ucapan yang logo. Coba dibuka di surat Al-Waqiah. Di dalam surga itu sudah tidak ada lagi ucapan-ucapan yang jelek, dari kata-kata yang tidak berguna, itu tidak ada sudah, kecuali illa salaman salaman. Coba dilihat ya, di dalam surat Al-Waqiah, gantian ya, yang belum baca tadi ayat 25 26, monggo dibaca. Al-Waqiah ayat 25 26. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Waqiah 2526. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa, tetapi mereka mendengar ucapan salam. Shadaqallahul azim. Jadi orang di surga itu sudah tidak ada rasan-rasan, tidak ada caci maki, tidak ada fitnah-fitnah, kepo, tidak ada sudah. Sehingga nggak menimbulkan ilfil juga. Kenapa ya? Karena itu di dalamnya cuma salam, salam. Selamat ya, selamat, 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 selamat ya. Ya kayak orang lagi sukses itu loh. Pesta atau syukuran kesuksesan gitu loh. Yang diucapkan apa? Salam, salam. Selamat ya, selamat ya. Oke, congratulations. Oke, assalamualaikum. Malaikat memberi salam, antar para penghuni surga memberi salam. Gitu tuh loh. Lah itu loh kesuksesan, the ultimate goal, the ultimate success. Itu baru bisa kita bilang, karena sudah tidak ada lagi. Kan Allah berjanji juga wanaza'na min gilin kan gitu. Jadi diangkat semua hati-hati yang tidak enak, penyakit-penyakit, segala kerupekan dibuang semua. Yang adanya kelapangan, kebahagiaan semata. Dan yang terpenting, di dalamnya selamanya. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Maka tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, sebagaimana pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya tinggi.
Kalimat yang baik termasuk kalimat tauhid ya, yaitu kalimat-kalimat yang jelas, segala ucapan yang menuju kepada kebaikan, mengajak, menyeru kepada selahah dan mencegah dari kemungkaran. Kalimat-kalimat seperti kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, tasbih, tahlil, takbir itu mengakar, menghujam betul nanti kalau kita ucapkan dengan baik. Dan juga akan mengakar sampai ke langit. Dalam arti apa? Akan nyambung ya. Apa yang kita ucapkan kebaikan. Oke, sampai di situ. Monggo, kalau ada yang mau disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan ayat 24 ini Gus, ini kan salah satunya implikasinya dalam hal mendidik anak ya Gus ya. Ini yang ingin saya tanyakan, sejauh mana orang tua diminta pertanggungjawaban terhadap anak-anaknya selama di dunia, apakah sampai akil balik atau sampai cukup setelah berumah tangga atau selamanya, Gus? Ini pertanggungjawaban yang diminta orang tua terhadap anak terhadap orang tua terhadap anaknya. Terima kasih, Gus. Mohon penjelasannya. Coba saudara singkat diulangi lagi karena tadi sinyalnya hilang saya. Gimana, Gus? Coba diulangi lagi karena sinyalnya hilang tadi. Ya. Jadi sejauh mana ini berkaitan dengan ayat 24 tentang masa mendidik anak yang kita harapkan menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, sejauh mana nanti Allah tuh meminta pertanggungjawaban orang tua terhadap kita mendidik anak-anak kita itu, apakah sampai batas usia akil balik saja atau sampai kita menyelesaikan tugas menikahkan mereka atau selamanya itu. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Ya, jadi kalau kita mendidik secara itu memang tanggung jawab kita ya hanya sampai dewasa. Tapi kan itu didiklah itu memang kita hanya diperintah mendidik itu ya pada saat kita masih mampu sampai mereka dewasa sudah menikah gitu ya. Kan kalau sudah menikah mereka saling punya tanggung jawab. Kalau perempuan tanggung jawabnya yang mengarahkan sudah suaminya. Kalau suami apalagi laki, dia juga harus selain mengarahkan dirinya, mengarahkan anak istrinya. Nah, tetapi selepas dari mereka dewasa, kita masih punya tanggung jawab sebagai manusia yang juga tetap harus saling mengingatkan, apalagi mereka keluarga kita. Maka ayat yang selanjutnya adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Wa ahlikum di sini tidak terbatas anak yang masih kecil, tapi sampai mereka meninggal atau kita yang meninggal. Itu selamanya ya. Yang kedua, ini ada pertanyaan dari Pak Mas Imron Handayani, SMA 1 Sindang Danau, Oku Selatan. Assalamualaikum Gus, mohon maaf izin tanya, jikalau yang disampaikan di awal Gus tadi telah terjadi bisikan-bisikan setan pada diri kita Gus, nah cara untuk menjauhi dan tidak terulang lagi gimana Gus dalam kehidupan? Jadi kalau sampean merasa sedang ada sedang ada gangguan setan, ya kan? Gangguan setan. Maka kita diminta untuk benar-benar berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah. Ketika ada godaan seperti itu, pertama
kita harus sadar bahwa kita sedang digoda setan. Nah, itulah kenapa Pak Guru Muhtar itu ngajarin kita melatih diri mengetahui musuh gaib setan. Kenapa? Karena memang bisikan dalam hati manusia itu tidak kelihatan ya. Tidak kelihatan dan nggak kerasa kalau itu sebenarnya bisikan setan. Karena apa? Kadang logika-logika yang disodorkan setan untuk agar manusia tidak taat itu nggak kentara, logis banget. Ya misalnya kayak tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 268 tadi misalnya, ajakan untuk manusia pelit gitu ya. Lah pelit kan memang logis. Kalau pelit kan kita jadi kaya. Kan logis. Tapi tidak selamanya ketika logis itu kemudian benar, belum tentu. Gitu kan? Itu. Nah, coba Mas, maka ketika Saman merasa loh kok gini nggak sesuai dengan ajaran, Saman langsung coba dibuka di surat Al-Mu'minun ayat 97-98, coba dibuka itu. Al-Mu'minun ayat 97-98, Mas Imran Handayani tadi, coba. Ya, enggak. 97-98, ya, coba 96, 97, 98. Nah, coba ada? Sudah ketemu Mas Imran? Atau Beliau lagi di jalan, Gus. ya, coba jadi menurut Bisa dibantu, Gus? Ya. sampaikan bahwa kamu selalu berlindunglah kepada Allah dari sebutkan bahwa makanya di situ disebut Rabbi turun. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula dari Tuhan kepada agar mereka tidak datang lagi, agar tidak mendekatiku lagi. Nah itu, sehingga memang kita harus melatih dulu betul. Ini bisikan setan atau apakah dari Allah atau hak dan tidak, batal atau tidak. Karena tidak semua yang masuk dalam hati kita itu baik. Nah, manusia kebanyakan itu kayak penumpang bis yang dikuasai sopir. Belok kiri, belok kanan, apa kata sopir. Diikuti aja. Manusia juga gitu. Apa saja kehendak hati diikuti. Tidak tahu kalau tadi itu kehendak setan. Maka latihan itu penting. Dan begitu kita tahu bahwa sebenarnya itu saja setan, maka Quran surat Al-Mu'minun tadi menyampaikan kita harus langsung berlindung kepada Allah, lalu minta agar setan tidak datang lagi. Ya, oke, ada lagi? Tidak ada? Oke, ada ya. Apa siapa ini? Oke, lagi di jalan. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Ada? Cukup nggih? Moga-moga bermanfaat, berfaedah. Kita tetap dalam kesemangatan untuk mengaji. Dan insya Allah apa yang saya sampaikan senantiasa saya upayakan untuk berdasarkan Quran dan hadis. Dan mudah-mudahan saya juga dijaga, doain terus. Supaya saya juga dijaga, dulur. Karena apa? Karena tugas seperti saya ini jauh lebih berat. Kenapa ya? Karena saya harus memastikan bahwa yang saya sampaikan itu hak. Karena kalau sampai yang saya sampaikan ini salah,
Lalu sampean ikuti, ya itu tadi kemarin itu saya akan disiksa 2 kali lipat, naudzubillah min dzalik. 2 kali lipat. Nah, itu makanya doakan saya juga supaya saya tetap lurus di jalannya dan tidak belak-belok, dan dalam memberikan hukum, menyampaikan jawaban. Juga karena itulah saya selalu berusaha untuk mendasarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan samaan kepada Quran dan hadis. Hanya itu, ayo sama-sama saling mendoakan semoga kita ditetapkan Allah dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina اللهم اتنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا الشر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانا لا اذل استغفرك واتوب اليك وصلى الله سيدنا Amin. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وقد حسدنا من الشيطان شر كفار ربنا آتنا ولنا واصحابنا من القوم الظالمين ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم رحمتك ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا Amin. ربنا ربنا ارحمنا انت ولا نفسنا كما كافرا انت ولا نفسنا ربنا تكنا انت ولا نفسنا اللهم صل وانت كافرا انت ولا نفسنا Amin. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي يضرون رب صراط سدرنا سلام Amin. ربنا اجعلنا مسلمين لك ومغفرة من ذنوبنا وتقبلنا وطعنا باب رحمتك اللهم انزل علينا رحمة بقدر انت اللهم افرغ لنا صبرا وثبت ايماننا فانصرنا على الكافرين اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة رب العالمين أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان الشرير أعوذ بالله من سوء البلاء وترك الشقاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اغفر لي ولنا من الوسيلة والأجلة إلى المسؤولين وأنا رب العزة يمسكنا وسلام على رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا